Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Almay Muharram, NIM 1803211000139. Nama saya Hoirunisa dengan NIM 190321110009. Saya Devi Wibu Canjarsari dengan NIM 1903221100012. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 2, yaitu tentang penilaian kerja. Yang pertama terdiri dari rumusan masalah dan tujuan, yang kedua latar belakang, yang tiga pengertian penelitian kinerja, yang keempat tujuan dan manfaat penilaian kinerja, yang kelima elemen-elemen penilaian kinerja, yang keenam metode penilaian kinerja, yang ketujuh syarat efektivitas penilaian kinerja, dan yang terakhir ke-8 yaitu studi kasus. Untuk rumusan masalah, yang pertama apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja, yang kedua jelaskan tujuan dan manfaat yang dilakukan dalam penilaian kinerja, yang ketiga apa saja elemen-elemen penilaian kinerja, yang keempat jelaskan metode-metode penilaian kinerja, dan yang kelima jelaskan apa saja syarat efektivitas penilaian kinerja. Dan untuk tujuannya yaitu mengetahui pengertian penilaian kinerja, yang kedua mengetahui tujuan dan manfaat penilaian kinerja, yang ketiga mengetahui elemen-elemen penilaian kinerja, yang keempat mengetahui metode-metode penilaian kinerja, yang kelima mengetahui syarat efektivitas penilaian kinerja. Latar belakang yaitu faktor kritis yang berhubungan dengan keberhasilan suatu jangka panjang organisasi, yaitu kemampuan dalam mengukur seberapa baik karyawan-karyawannya berkarya dan meningkatkan sepanjang waktunya. Penilaian kerja ini merupakan alat yang berguna tidak hanya untuk mengevaluasi pekerjaan para karyawan, tetapi juga sebagai mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Penilaian kinerja ini juga dapat menjadi sumber kerisauan dan frustasi pada manajer dan karyawan dikarenakan oleh ketidakpastian dan ambiguitas di seputar sistem penilaian kinerja. Pada intinya, penilaian kerja ini dapat dianggap sebagai alat verifikasi bahwa individu tersebut dapat memenuhi syarat kinerja yang telah ditetapkan. Pengertian penilaian kerja. Menurut Dessler 2015, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerja. Menurut Sastrohadiwiryo 2002, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Namun sebenarnya kinerja memiliki arti yang lebih luas, bukan hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan secara langsung. Penilaian kerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi tahu karyawan apa yang diharapkan, pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik atau sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri digunakan untuk memberitahukan pada karyawan sejauh mana kinerja dan pendapatan yang akan mereka dapatkan. Lalu, penilaian kinerja ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keefektifan dari sebuah organisasi. Lalu, tujuan yang dilakukan dari penilaian kinerja ini yaitu yang pertama, menjadi dasar bagi pemberian imbalan. Yang kedua yaitu membangun dan meningkatkan hubungan antar karyawan. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang jelas dan konkret tentang prestasi real dan harapan atasan. Yang keempat yaitu memberikan feedback bagi rencana perbaikan dan peningkatan kinerja. Lalu dari tujuan-tujuan tersebut kita akan mendapatkan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem penilaian ini memungkinkan strategi dan tujuan organisasi diterjemahkan ke dalam tujuan dan standar pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu memberikan kontribusi bagi produktivitas dan keuntungan organisasi melalui pengembangan kinerja individu. Yang ketiga yaitu memungkinkan manajer untuk mengatur orang-orang dengan cara yang sistematis melalui manajemen dan sistem evaluasi penilaian kinerja terintegrasi. Yang keempat yaitu membantu manajemen dalam memutuskan kenaikan gaji yang seimbang antara tingkat prestasi dan tingkat gaji.
Lalu yang kelima yaitu mengenal karyawan yang berpotensi untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, dan memberikan bimbingan mengenai apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa potensinya bisa makin berkembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen penilaian kerja. Yang pertama ada performance standar, yang kedua ada kriteria manajemen, dan yang ketiga pengukuran kinerja. Yang pertama ada performance standar. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu yang pertama ada validity atau keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua ada agreement, yang berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Yang ketiga ada realism, yang berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis atau dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat ada objectivity, yang berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada kriteria manajemen. Di sini terdapat 3. Yang pertama ada kegunaan fungsional bersifat krusial. Yang kedua valid atau mengukur apa yang sebenarnya. Yang ketiga bersifat empiris, yaitu bukan berdasarkan perasaan semata. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat objektif dan subjektif. Metode penilaian kerja. Dalam sebuah perusahaan, pastilah seorang manajer memiliki penilaian kerja atau metode-metode yang akan digunakan dalam menilai seorang karyawan. Sistem dari penilaian kerja ini digunakan dan dipilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mathis and Jackson, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menilai seorang karyawan. Yang pertama yaitu metode penelitian kategori. Metode penelitian ini merupakan metode yang digunakan oleh seorang manajer dan termasuk metode yang paling mudah dalam melakukan penilaian kerja. Namun di dalamnya terdapat 2 hal yang penting atau hal umum. Yang pertama yaitu skala penelitian grafis dan yang kedua yaitu checklist. Skala penelitian grafis merupakan skala yang memungkinkan penilaian yang menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan tertentu yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan checklist merupakan alat penilai kinerja yang menggunakan daftar pernyataan-pernyataan atau kata-kata yang telah diberi tanda oleh para penilai atau para manajer. Selanjutnya yang kedua yaitu metode komparatif. Dalam sebuah metode komparatif ini memerlukan para manajer untuk membandingkan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain atau membandingkan secara langsung kinerja karyawan terhadap perusahaan. Dalam metode komparatif ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu peningkatan peringkat dan yang kedua yaitu distribusi paksa. Peningkatan peringkat ini menentukan daftar semua karyawan dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu distribusi paksa. Distribusi paksa merupakan metode penilaian kerja di mana penilai dari kinerja karyawan didistribusikan sepanjang kurva dan membentuk lonceng. Yang ketiga yaitu metode naratif. Metode naratif merupakan dokumentasi dan deskripsi dari inti metode kejadian yang penting seperti esai dan tinjauan lapangan. Metode ini menguraikan tindakan-tindakan karyawan dan juga untuk mengidentifikasikan penilaian aktual. Metode naratif terdiri dari 3 yang telah disebutkan tadi, yaitu metode kejadian penting, esai, dan tinjauan lapangan. Dalam metode penilaian kejadian penting ini,
di dalamnya yaitu manajer menyimpan catatan yang tertulis mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Apakah seorang karyawan tersebut memberikan keuntungan kepada perusahaan ataupun malah sebaliknya yaitu memberikan kerugian. Yang kedua yaitu essay. Essay merupakan metode penilaian yang bebas di mana mengharuskan seorang manajer untuk menulis essay dan menjabarkannya kepada para karyawan. Yang ketiga yaitu tinjauan lapangan. Dalam tinjauan lapangan ini lebih fokus pada siapa yang melakukan evaluasi dan penggunaan metode ini. Dalam metode ini batasan utamanya dari tinjauan lapangan adalah sejauh mana tingkat kendali dari pihak atasan dalam melakukan proses penilaian terhadap para karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu tentang metode perilaku atau tujuan. Dalam sebuah metode perilaku ataupun tujuan terdapat beberapa hal atau terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian perilaku dan yang kedua yaitu manajemen berdasarkan tujuan. Yang pertama, pendekatan penilaian perilaku. Pendekatan penilaian perilaku ini menilai lebih pada perilaku karyawan dibandingkan karakteristik yang lainnya. Sedangkan manajemen berdasarkan tujuan itu menentukan tujuan-tujuan kinerja yang disepakati oleh seorang karyawan dan manajernya untuk dicapai dalam jangka waktu yang tertentu yang telah ditetapkan dan apakah memiliki tingkatan-tingkatan yang baik ataupun malah sebaliknya. Jelaskan tentang syarat-syarat keefektifan sistem penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, relevance, di mana di dalam relevance ini terdapat kaitan antara tampilan kinerja dengan elemen-elemen tugasnya. Yang kedua adalah practicality, di mana hasil penilaian kinerja ini mudah dimengerti. Selanjutnya adalah acceptability. Penilaian kinerja dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik itu bawahan maupun atasan. Selanjutnya ada sensitivity. Nah, di sensitivity ini pekerja yang bekerjanya itu efektif dan tidak efektif itu bisa dilihat dan bisa diketahui seperti itu. Dan syarat yang terakhir adalah reliability. Namanya juga reliability ya, berarti di dalam syarat yang terakhir ini penilaiannya itu memberikan penilaian yang konsisten, adil, seperti itu. Untuk studi kasusnya itu mengambil salah satu PT di daerah Malang. Nah, di dalam studi kasus tersebut analisis keuangannya menggunakan rasio keuangan, di mana terdapat rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Di perusahaan yang dianalisis, semua rasio keuangan tersebut mengalami kenaikan, baik itu rasio aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, maupun likuiditas. Yang berarti manajemen keuangan ataupun rasio keuangan yang terdapat di dalam perusahaan tersebut itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Perusahaan juga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan terus meningkatnya rasio keuangan tersebut, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang besar, seperti itu. Sekian penjelasan tentang penilaian kinerja dari kelompok 2 MSDMD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.